Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai putra Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun tahu hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam berkah dalam. Waktu saya kecil di desa saya, dulu usumnya apa ya, model ya, musim atau ya jamak lah, familiar lah. Kalau malam itu nyumet petromak. Tahu petromak? Zaman sekarang pasti nggak ada ya. Teplok ya. Nah, kalau malam memang kami ya, tetangga kanan kiri juga membuat yang sama, menyalakan petromak atau teplok ya. Dan menariknya adalah kalau malam hari itu padang bulan, was anak-anak kecil suka ya, jidungan, delian, terang bulan itu gobak sodor bengi-bengi. Lalu orang tua wis bengi mulai kemeringetan sesuk ndak sekolah macam-macam. Nah, ketika berkembang listrik masuk desa, lalu petromak atau namanya apapun, petromak itu kan merek sebetulnya kan, lalu ditinggalkan itu, listrik menjadi andalan. Nah, kalau mati lampu kami menyebutnya oglangan. Nek pas oglangan ngono kae do bingung nguripke petromak meneh, cari apa dulu spiritus apa ya, lupa ya, minyak tanah atau lengopet dulu bahasa saya. Bahasa sekarang saya nggak tahu ya. Nah, dulu memang tidak begitu apa ya, terasa gelap banget ya. Tapi kalau sekarang ya, tarik undur sekarang ini, maju sekarang ini. Kalau pas oglangan mati lampu ya, kalau dulu tuh mati lampu mesti keluar jagongan apa gelenian. Kalau sekarang misalnya mati lampu atau oglangan atau giliran istilahnya apapun, reaksinya bagaimana? Waduh, gitu kan. Tidak hanya tidak bisa melihat kanan kiri, tapi langsung ora iso kirim WA gitu. Mergo mbok menawa ya internete mati, jaringan internet juga tidak bisa nyambung karena listrik mati, gelisah. Artinya tidak hanya soal ora iso kumpul, ora iso melakukan apapun, tapi aktivitas yang sudah mulai digantung atau tergantung dengan apa PLN atau apa itu lalu menjadi kacau. Nah, kalau nanti misalnya mati lampu langsung wah gitu kan. Kalau mati lampu malam Paskah sih nggak apa-apa, memang dimatikan ya, hanya mengandalkan cahaya. Tapi ingin saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara pada bagian ini. Kalau mati lampu, apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Kalau dilelah ini nanti mati lampu, apa yang kita lihat? Nggak lihat kan? Lalu tengok kanan kiri, kalau semua juga gelap berarti semua juga akan mati lampu. Jadi yang kita cari adalah cahaya mana yang kira-kira bisa kita katakan, oh tempatku saja yang mati, atau oh semuanya. Paling yang hidup adalah yang menggunakan genset ya. Cahaya itu yang biasanya dicari, betul nggak? Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara,
Nek awake dhewe, kalau saya dan Anda semua buta, utawa jaman biyen belen ngono kaya, ora iso ndelok apa-apa ngono kaya. Wis krip-krip ngono kaya. Susah nggak bisa melihat apa-apa kan? Nah, orang buta inilah yang senantiasa berharap supaya bisa melihat yang dilihat oleh orang-orang lain. Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Kalau ditarik mundur, bacaan pertama Nabi Yesaya sudah mewartakan di sana. Orang buta, orang bisu, orang lumpuh, mereka lah yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang tidak bisa melihat, orang yang tidak bisa berbicara, orang yang tidak bisa mendengar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang inilah gambaran orang yang sungguh lemah, orang yang sungguh-sungguh berharap akan kebesaran Tuhan. Dan betul warta Nabi Yesaya, Yesus menyembuhkan orang yang buta, yang dulu sudah diwartakan oleh Nabi Yesaya. Dan terjadilah keselamatan oleh orang buta, jumlahnya 2 tadi. Dan itu artinya mereka bisa melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Dan yang dilihat adalah Yesus. Lihat sebutan yang mereka katakan, anak Daud kasihanilah aku. Merujuk bahwa penyelamat akan hadir dari keturunan Daud. Dan juga setelah tadi menyebut Yesus keturunan Daud, menyebut Tuhan. Ketika ditanya, apa yang kamu mau? Tuhan, aku ingin melihat. Percayakah? Percaya Tuhan. Iman inilah yang membuat dia selamat. Iman inilah yang membuat dia melek. Bapak Ibu bisa membedakan enggak apa yang dikatakan oleh Maria ketika menerima kabar dari malaikat Tuhan? Maria mengatakan apa? Terjadilah padaku menurut kehendakmu ya. Injil tadi kita menarik, bisa kita renungkanlah. Yesus mengatakan ini, terjadilah padamu menurut imanmu. Ini sebuah pengharapan besar. Ternyata ketika kita memiliki iman, dan iman yang begitu kuat, akan terjadi apa yang kita rindukan, kita jadi apa yang kita butuhkan. Dan itu peluang besar bagi kita untuk membuka harapan. Jadi tidak semata-mata terjadilah padaku menurut kehendakmu, tetapi Injil hari ini Yesus mengatakan terjadilah padamu menurut imanmu. Pertanyaannya adalah, lah imane awake dhewe iki sepiro gitu kan. Maka hari ini kita juga ditantang membangun kepercayaan kepada Yesus yang makin kuat, makin mengakar. Sebab keselamatan itu diberikan untuk kita, saya dan Anda. Dan keselamatan itu sedang akan kita rayakan pada saat Natal nanti. Dan keselamatan itu juga akan kita hormati dalam adorasi Ekaristi. Siapa sumbernya? Kristus sendiri. Semoga Ekaristi ini pun menguatkan kita untuk mengatakan juga, Tuhan, aku ingin sembuh. Tuhan, aku ingin melek. Tuhan, aku ingin mendengar. Tuhan, aku ingin berbicara yang baik, dan yang baik. Semoga dengan demikian nama Tuhan semakin dimuliakan. Kita hening sejenak.